ngobarin Jateng, ngobrol bareng infrastruktur di Jawa Tengah. Selamat sore sahabat Jalan Cantik. Kembali kita bertemu di channel YouTube Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sumber dari PT Wijaya Karya Persero, ya, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang berpengalaman tentunya dan juga sudah pernah membangun TPST. Jadi untuk sore hari ini kita akan ngobrol persoalan sampah yang ada di Jawa Tengah dan juga solusinya. Saya perkenalkan yang pertama Pak Ito, kedua juga ada Pak Indra dan Pak Bram. Selamat sore Pak. Ya, baik Pak Ito, Pak Indra dan Pak Bram. Ya, sore hari ini kita berada di pameran PRPP di Jawa Tengah. Salah satu tema atau pembahasan pada sore hari ini adalah solusi pembangunan atau solusi persoalan sampah di Jawa Tengah. Ya baik. Jadi kalau menurut Pak Ito ini, apa sih sebenarnya persoalan sampah yang ada di Jawa Tengah ini, Pak? Kira-kira apa? Ya, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat pemirsa semua, pada acara ini terima kasih kami sudah diundang sebagai narasumber untuk memberikan pencerahan diskusi perihal pengelolaan sampah di Indonesia. Saat ini sampah di Indonesia ini menjadi sesuatu yang dibuang-buang gitu ya. Padahal harusnya sampah ini nantinya menjadi awal suatu input dan menjadi output energi yang baru dan terbarukan. Jadi kondisinya sampah saat ini masih menjadi buangan, dilempar sana lempar sini, dibuang ditumpuk di tempat sampah sehingga menumpuk lama-lama busuk, bau dan kurang enak. Dan ini saya ambil di semua Indonesia, di kota-kota besar maupun di daerah-daerah. PT Wijaya Karya sebagai BUMN sudah membuat suatu mesin atau pabrik pengelolaan sampah itu ada di Jakarta, di Rorotan. Itu bagus sekali, sudah green. Artinya dari input sampah berupa sampah-sampah yang campur organik dan organik itu melalui sistem mekanisasi dirubah menjadi suatu energi baru terbarukan yang bisa menjadi sumber bahan bakar untuk pabrik semen maupun untuk pembangkit listrik. Jadi kalau kita bicara di Jawa Tengah saat ini, masalah sampah ini banyak, ada di kota-kota besar, ada di Semarang, ada di Surakarta, ada di Pekalongan dan lain-lainnya. Nah ini Wijaya Karya nantinya akan masuk membantu sinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk mengelola permasalahan sampah ini. Nanti akan bersih wilayahnya, terus malah mendapat suatu produk baru, produk FDM akan dipakai oleh pabrik-pabrik semen, itu semen dari Gresik, Grobogan maupun di Cilacap. Mungkin itu Pak Ali. Ya memang di Jawa Tengah ada beberapa TPA yang kondisinya kurang baik ya. Dan hadirnya tadi yang disampaikan ada solusi dari PT Karya yang kita berpengalaman di Jakarta ya. Kalau secara teknis Indra ya, Pak Indra ya, itu konsepnya LDM itu seperti apa? Jadi mungkin masyarakat tidak tahu ya, yang selama ini mungkin sampah hanya dibuang, kemudian di
ditaruh saja. Nah sekarang ada istilah baru dan mungkin masyarakat belum pernah tahu ya persoalan atau istilahnya namanya FDF. FDF itu sebenarnya apa dan bagaimana prinsip atau pengelolaannya? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ali, Pak Ito, Pak Abdan. Jadi memang seperti yang tadi diinfokan Pak Ito ya, sampah ini istilahnya sekarang udah darurat, darurat di mana-mana. Seperti bisa dilihat ini Pak, di layar juga mempersiapkan pengolahan tangani sampah, upayakan pengelolaan sampah tepat di aglomerasi wilayah. Nah, kita coba yang diinfokan di Pak Ito tadi, FDF itu reuse derived fuel. Istilahnya kita ini mengolah sampah menjadi bahan yang lebih ekonomis, bisa diturunkan ke produk fuel atau bahan bakar tadi yang sudah diinfokan untuk pabrik semen, untuk PLTU, bisa juga sebagai bahan bakar hijaunya gitu. Dan di situ yang notabene sampah ini yang sudah dalam pikiran orang mungkin konsepnya sampah itu kotor, sampah itu baru, kita olah jadi sesuatu yang ada nilai ekonomis ya. Jadi intinya sampah itu akan kita olah, kita potong-potong, kita keringkan dan kita secara mekanis tadi jadi bahan bakar. Sampah itu dikeringkan dan nanti akan jadi bahan bakar pengganti batu bara. Kalau nanti mungkin ada videonya Pak yang sudah kita berhasil lakukan di Jakarta untuk gambaran seperti apa sih FDF itu. Jadi dari sampah yang notabene bau kotor tidak bernilai kita jadikan, kita olah jadi bahan bakar yang ada nilai ekonomisnya dan bisa dua sisi nih Pak, bisa membantu pemerintah daerah untuk mengurangi masalah sampah atau menurunkan masalah sampah, dan kita bisa membuat turunan sampah itu menjadi lebih kira-kira gitu Pak. Jadi prinsip kerja FDF itu memang mengolah sampah ya, mengolah sampah untuk dijadikan bahan bakar atau bahan baku pembakaran pabrik semen ya. Jadi memang sebenarnya di Jawa Tengah itu ada kota-kota besar ya, seperti kota Semarang, kota Magelang, kemudian kota Pekalongan yang saat ini memang kondisinya mengalami persoalan kesampahan. Dengan hadirnya tadi konsep baru FDF itu tentunya akan menjadi solusi ya, paling tidak memberikan jalan keluar seperti terkait dengan persoalan sampah. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira di Jawa Tengah itu, kami kan memang memiliki lahan di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Itu sampah yang terolah nantinya bisa nggak kira-kira dijadikan untuk TPST regional yang menggunakan teknologi FDF? Sangat bisa sekali Pak, sangat bisa sekali. Dan kita sudah beberapa kali melakukan kajian. Untuk sampah di Magelang sangat bisa sekali untuk diolah jadi FDF seperti yang sudah kami lakukan di Rorotan. Untuk TPST di Magelang, TPST di Magelang itu saat ini kan kami dari Dinas PU ya sudah membangun infrastrukturnya Pak, sudah membangun jalan masuknya, sudah jembatan tadinya yang lewatnya gantung sekarang sudah diganti permanen. Jadi secara prasarana itu sebenarnya sudah sangat siap untuk masuk kondisi lahan. Nah saat ini mungkin Pak Bram ya, mungkin dari aspek kerjasama kira-kira yang cocok gitu, yang kira-kira karena memang kondisinya di Kota Magelang itu tidak memiliki TPA, tidak memiliki lahan untuk TPA-nya, lahan TPA-nya ada di kabupaten. Nah kira-kira bentuk yang cocok ini kira-kira kerjasama apa supaya ke depan itu solusi persoalan sampah terkelola secara aspek legal itu istilahnya bisa berjalan gitu. Silakan. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya terima kasih kepada Sekda Pemprov
datang Pak dan jajarannya yang sudah menerima kami tadi siang untuk berdiskusi. Yang sebenarnya ini pas banget dengan tema Jateng Fair 2025 ya, the new innovation ya Pak ya. Jadi di Jateng juga lagi spiritnya inovasi, ya kan? Kami hadir dari Liga juga sama Pak spiritnya inovasi. Jadi tadi yang sudah disampaikan Pak Ito dan Pak Hendra, gitu kan? Kalau kami ingin memberikan solusi mengenai permasalahan sampah di daerah-daerah kabupaten di Indonesia, dan hanya di Jateng aja mungkin Pak, untuk visi kami bisa mengataskan masalah sampah di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah yang pertama memang di Pemprov Jateng yang di regional ini kan, yang yang semuanya sudah terbuka dan welcome. Kami terima kasih sudah disampaikan, sudah di waktu koordinasi. Sebenarnya skema ini ada beberapa tantangan Pak ya, karena ini inisiatifnya kami butuh kolaborasi Pak intinya. Kolaborasi antara kami sebagai yang memiliki teknologi, yang berpengalaman di bidang sampah dan presentatornya, ya kan, kontraktornya. Kemudian kami juga akan menggandeng investor, ya kan, dan Pemda setempat. Ini kolaborasi tiga pihak ini memang harus terus dikaji terus Pak. Jadi mungkin konsepnya, bayangan saya adalah konsep pemanfaatan kerjasama pembangunan masyarakat tanah Pemda, ya kan. Nah, itu seperti apa, mungkin ada dasar-dasar mungkin ada di Permendagri nomor 19 tahun 2016 itu yang bisa dipakai sebagai dasar, ya kan. Ini bisa tidak kita sehingga pemanfaatan lahan ini bisa optimal gitu Pak. Dan harapannya yang kedua adalah mengenai kontinuitas input sampahnya, itu juga jadi syarat yang harus dipenuhi gitu Pak. Dimana kalau secara ekonomi scale itu per day-nya itu harus 300 ton per day, ya kan. Dan itu nanti akan kita hasilkan lebih lanjut. Ini kan baru pertemuan kedua ya kalau tidak salah ya Pak. Nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya permasalahan mengenai kepastian supply sampah dan kepastian pemanfaatan bisa, itu saya sih optimis bisa berkolaborasi Pak antara Liga dengan Ya memang konsep ini menarik, konsep ini menarik. Jadi kalau nanti kerjasama, artinya dari sisi pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk pengelolaan sampah ini, ya. Seluruh biaya ditanggung oleh investor, termasuk pengelolaannya. Jadi CAPEX maupun OPEX nanti ada di pihak investor Pak. Ya, jadi kami hanya memanfaatkan lahan dari Pemda aja gitu kan. Jadi CAPEX pembangunannya dari investor, ya kan, kemudian OPEX operasi maintenance dari investor. Mungkin pengalaman di beberapa tempat dari Pemda ini agak kewalahan di masalah OPEX-nya Pak ya, di masalah operasi maintenance-nya ya. Nah ini jadi kami tuh menawarkan solusi inovasi end-to-end Pak. Jadi dari awal kita inisiasi, ya kan, sampai kita bangunkan, ya kan, kita development, kemudian kita operasikan, ya kan, dalam masa waktu tertentu, ya kan. Nanti setelah selesai kita serahkan plannya ini untuk Pemda, dan nanti mungkin apakah itu akan dilanjutkan atau ada pendampingan untuk pelatihan pengelolaannya, ya kan Pak. Jadi nanti itu bisa, saya pikir kolaborasi ini luar biasa Pak dia terjadi. Ya, kalau Pak Ito sendiri nih Pak, Pak Ito asli Jawa Tengah Pak? Nah, Ya Pak, saya di Demak Pak. oh Demak. Karakter di Provinsi Jawa Tengah ini Pak, artinya kan ada dalam Pantura, kemudian ada daerah selatan, gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau solusinya tadi RDF ya, dibangun setiap kota yang berbatasan, kemudian yang berhimpitan antara kabupaten, itu seperti apa potensinya Pak?
Ya, terima kasih Pak Ali. Jadi kalau kita lihat di karakter orang Indonesia pada umumnya kan masih suka sembarang membuang sampah ya. Kemudian sampah itu juga tidak dibedakan antara sampah organik dan non-organik. Bahkan ya sampah berceceran di mana-mana ya. Terus saat ini beberapa provinsi kabupaten di Indonesia sudah darurat sampah, sehingga masyarakat itu mau yang sudah sadar mau buang aja sudah susah ya, ditunggu di rumah itu bau, kemudian kalau dibuang tempatnya nggak ada, sehingga banyak yang berkeliaran di pinggir-pinggir jalan. Nah itu kita kalau melihatnya gitu itu sedih sekali Pak. Kenapa kok masih kondisinya seperti itu? Nah untuk Jawa Tengah ini sudah ada yang sudah bersih ya, terutama mungkin daerah-daerah yang ada kaitannya dengan tempat wisata itu sudah kelihatan bersih. Tapi pada umumnya memang karena volume sampah di Jawa Tengah ini kalau nggak salah dari seluruh provinsi sekitar 13.000 ton ya, kayak 13.000 ton ya, itu memang luar biasa banyaknya gitu ya. Sehingga lama-lama kalau masih tidak ditemukan teknologi yang baru untuk mengelola sampah ini menjadi satu tumpukan. Tumpukan ini sifatnya tidak diolah, tidak diapa-apakan, tapi terus nanti dibiarkan kering, di atasnya ditumbin lagi, dibiarkan tumbuhin lagi. Nah mestinya masyarakat ini sudah mulai sampah ini bukan suatu objek yang dibuang, tapi ini sebenarnya input yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi energi baru gitu ya. Jadi konsepnya bukan akhir, tapi menjadi awal sumber daya yang baru yang dimanfaatkan untuk energi baru dan terbarukan. Jadi harusnya pola masyarakat dibuat seperti itu, sadar seperti itu, sehingga Pak suasana di rumah, suasana di kampung, suasana di jalan itu bersih semua, terus hidupnya sehat, terus kebiasaan jangan buang sampah di tempat-tempat yang memang tidak boleh gitu ya, atau tempat umum, harus disediakan tempatnya, dikelola yang baik, sehingga menjadi suatu budaya bagi masyarakat Jawa Tengah khususnya. Optimis ya Pak, artinya Optimis ya. Jawa Tengah bisa terlaksana terkait dengan pembangunan TPST regional yang dengan metode RDF ya Pak ya. Kalau selama ini Pak Indra, yang sudah terbangun ini Pak, contohnya yang mana yang sudah sukses yang kira-kira menghasilkan apa tadi istilahnya RDF, itu kapasitas berapa, terus kemudian kalau dihitung secara apa namanya pemasukan berapa itu Pak, kira-kira per tonnya atau seperti apa itu Pak? Jadi yang sudah, kalau bicara kita kerjakan oleh sudah pekerjaan dan selesai itu ada di Rorotan yang kemarin sempat jadi hits berita itu Pak. Mungkin saya putarkan videonya Pak untuk biar lebih paham sebenarnya seperti apa sih RDF itu. Dan kalau di Jakarta seperti mungkin Pak Ali pernah baca juga, Jakarta itu sampahnya sehari 7.500 ton Pak sehari. Sementara yang kita bangun itu baru 2.500 ton. Artinya ya belum semua sampah dari Jakarta itu akan dikelola jadi RDF. Jadi baru 2.500 ton itu akan diolah dan dikelola jadi RDF sekitar 800 ton. Itu 800 ton. Kalau bicara keekonomisannya kira-kira harga semen itu dari sebagai off-taker akan mengambil RDF itu dengan nilai ekonomisnya sekitar 400 sampai 500 ribu ton per ton. Jadi bisa dibayangkan gitu Pak ya. Berarti betul-betul merubah ya konsepsi sampah yang tadinya bau tadi Pak Eko ya, kotor gitu ya, menjadi sumber apa namanya energi dan cuan ya. Jadi pemerintah ini kalau kedengeran pemerintah provinsi lain atau kabupaten lain langsung ditarik nanti. Jadi kita tadi berharap bahwa kami dari provinsi Jawa Tengah ini Pak Bram ya, jadi yang duluan ini Pak ya, jadi skema apa namanya pembiayaan atau operasional ini
harapan dari Pak Sekda tadi dari Provinsi Jawa Tengah untuk bisa lebih dahulu lah, didahulukan, karena di Provinsi Jawa Tengah itu kan sudah memiliki lahan ya. Lahannya kalau Bapak yang butuhkan tadi kurang lebih 3,5 hektar misalnya, kami punya 15 hektar di Magelang ya. Kemudian jalan sudah kita siapkan, kemudian Pak, untuk akses itu sudah jauh dari masyarakat. Artinya potensi itu keberhasilan sudah paling tidak 80% lah, 31 visi lah, sudah satu visi ya. Ini kira-kira seperti apa ini Pak? Karena kesiapan kita provinsi sudah seperti itu, dan harapan dari para pimpinan ya di Provinsi Jawa Tengah itu harapannya ini menjadi pilot project. Jadi jangan ke daerah lain dulu, ini dilaksanakan. Dan karena target Pak Gubernur itu tahun 2029 zero waste. 2029 zero waste ya. Zero waste artinya tertangani Pak sampah, bukan tidak ada sampah sekali, tapi sampah Terkendali lah. terkendali. Ya, alhamdulillah Pak, tadi kita diskusi dengan Pak Sekda ya Pak ya, visinya sudah sama. Yang penting kan itu ya, visinya sudah sama, dan apa namanya, kita survei kemarin itu ke Magelang, ternyata ada muncul ide yang lebih darurat dulu nih yang di Pekalongan gitu kan. Dan apa namanya, ide-ide ini terus bergulir menurut saya. Kami prinsipnya dari kita siap mensupport Pak, dan kita siap untuk berkolaborasi ya kan. Kemudian sama Pak, jadi kalau misalnya di Pemprov Jateng ini adalah pilot project, di Wika juga ini adalah pilot project, bahkan kita harus tereksekusi di tahun ini ya Pak Hendra ya, Pak itu ya. Jadi harus tereksekusi di tahun ini Pak. Mudah-mudahan spirit dari bapak-bapak kita dari Pemprov Jateng maupun dari Wika ini bisa diwujudkan di tahun ini. Gitu Pak. Terima kasih. Baik, kalau gitu sebenarnya sudah klop nih ya Pak ya. Tinggal iya, kita dorong, kita melangkah, semua sudah siap gitu loh. Ya, memang tadi untuk apa namanya kapasitas ya, kebutuhan sampah yang di kita itu kurang lebih 300 ton ya minimal. Kalau kurang dari itu kan mungkin kurang efektif ya, nanti akan kita apa namanya usahakan. Jadi masa sih buat sampah aja di situ tinggal buang nggak mau gitu kan. Kira-kira itu buat teman sekalian, sahabat jalan cantik pada sore hari ini. Mungkin kita bisa tampilkan ya video yang sudah dibangun di Rorotan, nanti bisa dilihat bersama seperti apa. Cukup Mas. 45 menit. Sudah 40 menit. Terima kasih Pak Itu, Pak Indra dan Pak Bram atas kehadirannya. Sekali lagi semoga apa yang kita rintis ya, tadi sudah berkenan, kemudian sudah melakukan kajian, mudah-mudahan bisa dilaksanakan pada saat ini yang periode. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan. Ya, para pemirsa, jadi sampah ini masalah kita bersama ya. Akan ada kapanpun dimanapun, dari zaman kakek nenek itu maupun nanti anak-anak kita. Jadi ya mari kita sadar, kita kelola sampah itu ya. Statement saya terakhir ya, bahwa sampah bukan akhir, tapi awal dari sumber daya yang baru. Mari kita ubah paradigma dari buang menjadi olah dan manfaatkan. Bersama kita mewujudkan Jawa Tengah bersih, lestari, dan berkelanjutan. Terima kasih.